Lu panggil nggak guru Pak Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah siang hari ini, ketahui dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga dengan doa ini apa yang kita niatkan untuk bisa memahami dan bisa merevisi apa yang pernah kita lakukan sebelumnya, guna kelancaran dan kesempurnaan serta tepat waktu dalam pengerjaan tugas akhir kita. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Berdoa aja mesam-mesam tok. Ayo, siap. Al-Fatihah. Diulangi Aksan, belum siap. Ini doa menentukan kok. Kalau udah siap mulai salam itu ride. Siap, gerak. Ala diniyah wa ala kunita salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutin dari revisi minggu lalu yang mana masih kajian teori pustaka ya, kajian teori, revisi dan lanjutannya yang belum lengkap kemarin ya. Karena terutama di metode-metodenya Anda kan belum menampilkan itu teori-teori pendukungnya. Belum lengkap. Oke, siapa yang mau menampilkan dulu untuk kita review? Oke, Mbak Lutfi ya, kelompoknya Mbak Lutfi yang belum, kalau kemarin nggak ada waktu, silakan kelompoknya. Gimana caranya? Ini kok ada kayak gini? Izin share screen, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah di web screen ya, di lebar. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya dan kita akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk bab 2. Bab 2 tinjauan pustaka, karena di latar belakang itu ngambilnya dari masalah investasi. Jadi di sini kami menjelaskan tentang pengertian investasi. Dilebarkan, Mbak, lebarnya kurang. Melebarkan. Sudah, Pak. Lebar lagi. Lebar lagi. Okay. Lebar lagi. Lebaran. Sudah Pak. Pengertian investasi, di sini kami mengambil dari dua pengertian. Yang pertama itu dari tiga pengertian. Yang pertama itu dari Tendel Lilin mengatakan investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Kemudian Hartono 2003 juga menjelaskan bahwa investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aset produktif selama periode waktu tertentu. Sedangkan Salim dan Sutrisno tahun 2008 menyatakan bahwa investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber dana yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang. Dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Nah, berdasarkan pendapat di atas, kami menyimpulkan bahwa investasi merupakan suatu tindakan atau komitmen saat ini untuk menunda konsumsi yang akan digunakan untuk mengakuisisi atau membangun aset produktif atau barang modal. Selanjutnya, ada jenis-jenis investasi berdasarkan kontrol atau pengawasan terhadap perusahaan. Terdapat dua jenis investasi, yaitu investasi langsung, direct investment, dan investasi tidak langsung, indirect investment. Investasi langsung
berasal dari definisi World Bank buku 2010, yaitu sebagai investasi jangka panjang pada suatu usaha atau usaha yang sudah ada yang diikuti dengan kontrol atas manajemen secara aktif dan dari investor. Salah satu ciri utama dari investasi langsung yaitu investasi secara efektif melakukan kontrol manajemen dan investor memiliki pengaruh dominan pada kegiatan operasional usaha dan bertanggung jawab untuk pengembangan perusahaan. Pada investasi langsung, investor memiliki perusahaan khususnya dalam bentuk aset berwujud atau fisik seperti gedung, masjid, dan aset lain yang tahan lama atau tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual. Di sini ngambilnya dari yang itu ya Pak. Dari Rahma. Iya. Selanjutnya investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung merupakan investasi yang berorientasi jangka pendek dan lebih spekulatif dibandingkan investasi langsung. Secara investor dengan mudah dapat mengubah investasinya dari pembelian surat berharga sekuritas satu ke sekuritas lainnya yang lebih menguntungkan. Definisi dari World Bank. Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat berharga, baik berupa surat berharga bersifat penyertaan seperti saham maupun yang bersifat utang seperti obligasi. Pada investasi tidak langsung, investor tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan di dalam perusahaan secara langsung. Yang selanjutnya adalah saham. Nah, ini kami mengambil dari 3 referensi, yaitu dari Handini dan Astalineto, Aziz, dan Hermoningsih. Menurut Handini dan Astalineto, saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Aziz menjelaskan saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan investor individual atau investor institusional atau trader atas investasi mereka atau sejumlah dana yang diinvestasikan dalam suatu perusahaan. Sementara Hermoningsih 2012 menyatakan saham adalah salah satu bentuk surat berharga yang digunakan pada perdagangan pasar modal yang sifatnya kepemilikan. Nah, dari definisi tersebut, kami menyimpulkan bahwa saham merupakan tanda bukti atau surat berharga yang menyatakan kepemilikan modal atau dana dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis saham. Nah, ditinjau dari segi kemampuan klaim, jenis-jenis saham itu ada 2, yaitu saham preferen dan saham biasa. Nah, saham preferen itu adalah penanaman modal atau kepemilikan pada suatu perusahaan pada tingkat terbatas. Sedangkan saham biasa yaitu seseorang yang membeli saham di suatu perusahaan berarti termasuk pemegang saham atas perusahaan tersebut melalui penyertaan modal atau equity investment. Nah, perbedaan antara saham preferen dan saham biasa itu adalah kalau saham preferen itu pemegang saham tidak memiliki hak suara dalam RUPS, sedangkan dalam saham biasa itu pemegang saham memiliki hak dalam RUPS. Selanjutnya ditinjau dari cara pelarian, saham itu ada 2 macam, yaitu saham atas unjuk dan saham atas nama. Saham atas unjuk itu tidak tertulis nama pemiliknya agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. Sedangkan saham atas nama itu merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya. Selanjutnya ada return saham yang dijelaskan. Di sini ada return saham. Menurut Tanda Lilin tahun 2010, return saham merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi adalah return. Return merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko akan investasi yang dilakukannya. Pendapatan yang dinyatakan dalam presentasi dari modal awal investasi. Hartono 2010 juga menyatakan bahwa return saham adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil investasi sebagai imbalan atas dana yang telah ditanamkan serta kesediaannya menanggung risiko yang ada dalam investasi. Jika terdapat keuntungan akan disebut capital gain dan jika terjadi kerugian akan disebut capital loss. Menurut Samsul 2006. Adapun persamaan untuk mencari nilai return saham dapat dirumuskan sebagai berikut menurut Hartono 2022. RT sama dengan ST min ST min 1 per ST, di mana RT adalah return saham, ST harga saham periode sekarang, ST min 1 harga saham pada periode sebelumnya. Bentar. Selanjutnya ada opsi.
ini kami mengambil ada 3 referensi. Opsi adalah suatu tipe kontrak antara dua pihak yang satu memberikan hak kepada yang lain untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga tertentu. Nah, sedangkan Burdianto dan Kusumaningharti tahun 2020 menjelaskan bahwa opsi adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh seseorang atau lembaga yang bukan emiten atau perusahaan publik untuk memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual saham. Nah, pihak yang mendapatkan hak disebut dengan pembeli opsi atau option buyer. Sedangkan pihak yang menjual opsi dan harus bertanggung jawab terhadap keputusan pembeli opsi kapan opsi tersebut akan digunakan disebut dengan penerbit opsi atau option writer. Selanjutnya ada jenis-jenis opsi. Nah, ini ada 2 macam tipe kontrak opsi saham, yaitu opsi beli atau call option dan opsi jual atau put option. Yang pertama ada opsi beli. Opsi beli adalah suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk membeli dari penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, investor yang membeli call option akan berharap harga saham akan naik dan akan meraih keuntungan dari kenaikan harga saham tersebut. Kontrak opsi ini berisi 4 hal utama, yaitu yang pertama, nama perusahaan yang sahamnya dibeli. Yang kedua, jumlah lembar saham yang dibeli. Dan yang ketiga, harga pembelian sahamnya yang disebut dengan exercise price atau strike price. Selanjutnya ada opsi jual atau put option. Tipe opsi yang kedua ini adalah opsi jual atau put option, yaitu suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk menjual kepada penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kontrak opsi juga berisi dengan nama perusahaan yang sahamnya dapat dijual. Nah, jumlah lembar saham yang dapat dijual, harga penjualan sahamnya disebut dengan exercise price atau strike price, dan tanggal kadaluarsa atau expiration date dari opsi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga opsi. Yang pertama yaitu harga saham. Hartono 2022 menyatakan bahwa harga saham adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Berdasarkan Darmawan tahun 2022, harga saham memiliki hubungan yang searah dengan harga opsi beli atau call. Artinya, jika harga saham naik, maka harga opsi beli call akan meningkat. Sedangkan untuk opsi jual put, harga saham memiliki hubungan yang terbalik. Jika harga saham meningkat, maka harga opsi jual put akan menurun. Selanjutnya ada strike price atau yang disimbolkan dengan K. Merupakan harga kesepakatan untuk menjual atau membeli. Strike price sebuah opsi besarnya akan tetap selama umur opsi tersebut. Jika semua faktor lain diasumsikan tetap semakin rendah strike price, maka akan semakin tinggi harga opsi beli call. Sedangkan untuk opsi put, jika semakin tinggi strike price, maka akan semakin tinggi harga opsi jual juga. Selanjutnya yaitu waktu jatuh tempo. Waktu jatuh tempo merupakan tanggal di mana kontrak opsi berakhir. Dengan kata lain, penjualan kontrak opsi dapat dilakukan sebelum jatuh tempo berakhir. Setelah waktu jatuh tempo, maka sebuah opsi tidak mempunyai nilai apa-apa. Sehingga jika semua faktor lain tetap, semakin lama waktu jatuh tempo sebuah opsi, maka akan semakin tinggi harga opsi tersebut. Hal ini dikarenakan jika waktu jatuh tempo opsi pendek, maka akan sedikit waktu yang tersedia bagi investor untuk berspekulasi terhadap kenaikan atau penurunan harga saham. Selanjutnya, tingkat bunga bebas resiko atau yang bisa disimbolkan R. Tingkat bunga bebas resiko merupakan tingkat bunga yang diperoleh dari investasi tanpa resiko. Pada tingkat suku bunga bebas resiko jangka pendek, investor akan semakin tertarik untuk membeli opsi. Hal ini menyebabkan harga opsi beli call meningkat dan harga opsi jual put menurun. Selanjutnya, volatilitas harga saham atau yang biasa digambarkan, yang disimbolkan oleh sigma. Saya kira stop dulu ya, jangan terlalu dibaca satu-satu, kelamaan. Harusnya bukan dibaca, dijelaskan. Misalkan paragraf ini menjelaskan tentang pengertian, menurut ini tentang ini gitu loh. Kalau baca semua emang saya nggak bisa membaca toh. Baik Pak. Izin mulai kembali Pak.
volatilitas ini menggambarkan bahwa kayak pengukuran penyebaran dalam suatu distribusi. Nah, di sini bersangkutan dengan standar deviasi gitu. Nah, cara mencarinya ini bergantung pada variansi saham, di mana jumlah kuadrat deviasi dari rata-rata dibagi dengan jumlah observasi N-1 yang merupakan ukuran volatilitas dari harga saham. Jadi, untuk menentukan volatilitas di sini diberikan rumus perhitungan variansi saham, yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma dari I sama Ya, nggak dengan usah dibaca 0 rumusnya. iya, Pak. Yang Dimana untuk perlu-perlu aja ini waktunya. Kalau dibaca semua nggak nyampe. Baca kalimat aja lama, apalagi baca rumus. Oke, Pak, terima kasih. Jadi setelah mengetahui rumus sigma, maka di sini kan ada ekspektasinya. Jadi menggunakan rumus seperti ini dan volatilitas adalah akar dari variansi yang di atas. Selanjutnya, oke sih. Ini pada paragraf pertama menjelaskan tentang definisi opsi Asia. Opsi Asia ini memiliki kelebihan yaitu dapat meminimalisir manipulasi harga aset pada akhir periode opsi. Selanjutnya untuk paragraf kedua ini menjelaskan macam-macam opsi Asia. Nah, yang pertama itu berdasarkan hak yang dimiliki. Opsi Asia terbagi menjadi dua macam, yaitu call sama put. Sedangkan kalau berdasarkan waktu pelaksanaannya, opsi Asia itu terbagi menjadi dua, yaitu opsi Asia tipe Eropa dan opsi Asia tipe Amerika. Selanjutnya, metode-metode perhitungan harga saham dan opsi Asia. Jadi, untuk meneliti harga opsi Asia itu terdiri dari 3, yaitu metode tertutup Blask-Scholes, metode simulasi Monte Carlo, dan metode pohon. Nah, metode pohon itu salah satunya metode trinomial dan multinomial. Metode trinomial akan dijelaskan oleh. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari metode trinomial. Di sini saya mengambil referensi dari Sulistian ini tahun 2012. Yaitu metode trinomial itu memiliki 3 pergerakan harga saham, yaitu harga saham naik, harga saham turun, dan harga saham tetap. Selanjutnya ada parameter. Nah, ini dalam metode trinomial, setiap selang waktu data T, harga saham ini dapat mengalami kenaikan sebesar U dengan peluang PU. Mengalami penurunan sebesar D dengan peluang PD, dan mengalami harga tetap atau disebutkan dengan M dengan peluang PM. Dapat dilihat pada gambar ini. Selanjutnya, ini kalau dimisalkan K itu 0, 1, sampai M-1. Berarti SK atau harga SK plus 1 atau harga saham pada waktu K plus 1 itu bernilai SK dikali U dengan peluang PU, SK dikali M dengan peluang PM, dan SK dikali D dengan peluang PD. Selanjutnya ada parameter trinomial ini ada 5, yaitu seperti yang dijelaskan tadi, U, D, PU, PD, dan PM. Nah, parameter tersebut ini membutuhkan 3 asumsi, yaitu yang pertama ekspektasi harga saham diskrit itu sama dengan ekspektasi harga saham kontinu. Selanjutnya variansi modal saham diskrit itu sama dengan variansi modal harga saham kontinu. Terus untuk nilai peluang up, peluang ditambah peluang down, dan ditambah peluang tetap itu totalnya 1, dan up dikali down itu sama dengan 1. Nah, ini untuk menentukan parameter pada metode trinomial. Ini pertama ditetapkan PM itu 2/3. Nah, sehingga diperoleh PU ini, PD ini, nilai U, dan nilai D. Nah, ini kami mengambil sumbernya dari penelitian Kak Asnawi dan Kak Aziz. Selanjutnya ada perhitungan harga saham.
Nah, langkah pertama dalam penentukan harga opsi itu adalah menentukan harga saham. Nah, harga saham ini dapat dirumuskan dengan SJI sama dengan ini. Setelah harga sahamnya sudah ditentukan, selanjutnya menentukan ekspektasi harga saham pada persamaan diskrit dengan rumus ini. Nah, selanjutnya cari harga saham rata-rata pada opsi Asia, yaitu disimbolkan dengan bar. Terus selanjutnya ini payoff pada saat waktu jatuh tempo untuk sebuah opsi beli Asia. Sebutkan dengan ini. Selanjutnya perhitungan harga opsi Asia Eropa. Nah, untuk menentukan harga opsi Asia Eropa ini perlu diketahui harga saham awal, price, expected, selang waktu, volatilitas, dan tingkat suku bunga. Ini untuk yang pertama metode trinomial ini dihitung secara mundur untuk memperoleh nilai opsi pada saat T sama dengan 0, yaitu dilambangkan dengan VJI. Selanjutnya diperoleh opsi beli Asia, yaitu dilambangkan dengan CJI. Selanjutnya metode multinomial. Selanjutnya metode multinomial memiliki definisi seperti ini menurut buku Moon 2004. Jadi metode multinomial itu adalah pengembangan dari metode binomial. Gambarnya seperti ini. Ini untuk binomial tree, jadi kalau untuk multinomial tree langsung ke sini. Selanjutnya parameter U, D, dan P pergerakan harga saham pada binomial dan multinomial mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu ya saham naik dan saham turun. Di sini dengan referensi dari jurnal Pajis, asumsi-asumsi yang digunakan yaitu pada setiap periode waktu delta T, harga saham awal S dapat berubah, kemungkinan yaitu SU dan SD, kemudian peluang perubahan harga saham naik adalah P dan peluang harga saham turun adalah 1 min P, lalu dijabarkan rumusnya seperti ini. Kemudian ekspektasi harga saham secara kontinu dan suku bunga bebas resiko, mohon maaf typo ini, dari SI pada waktu TI menjadi S1 plus I pada waktu T plus 1I menjadi 1I. Selanjutnya untuk menentukan 3 parameter yang belum diketahui, yaitu UD dan P, diperlukan 3 persamaan. Jadi di sini saya menggunakan kombinasi dari jurnalnya Pak Aji sama ada beberapa penjelasan penjabaran rumus dari skripsi tentang opsi Asia metode multinomial juga. Jadi yang pertama itu menyamakan persamaan ekspektasi harga saham model diskrit dan model kontinu sama yang seperti punya kita tadi yang trinomial, hanya saja ini seperti binomial. Selanjutnya maka nilai parameter P itu adalah eksponensial R pangkat R delta T min D bagi U min D itu delta T sama R. Diketahui di mana U adalah nilai kenaikan harga saham, D penurunan harga saham, probabilitas harga saham naik P, delta T interval waktu, T waktu jatuh tempo, M itu banyaknya partisi atau banyaknya langkah. Selanjutnya menyamakan variansi model diskrit dan kontinu. Di sini dijabarkan perhitungan variansinya, lalu ketemu nilai P yaitu ini. Selanjutnya menyamakan U kali D sama dengan 1 berdasarkan persamaan tadi yang 2.21 tadi dan persamaan 2.29 menjadi seperti ini. Lalu karena D sama dengan 1 per U, maka dijabarkan seperti ini. Misalkan B, maka persamaan ini belum direvisi Pak. Akan menjadi persamaan kuadrat sederhana yaitu U kuadrat min 2BU plus 1. Dengan U beta plus minus akar beta kuadrat min 1, di mana beta kuadrat min 1 lebih dari 0, maka nanti persamaan untuk pertama ditemukan U-nya ini, D-nya 1 per U, P-nya ini, betanya dengan beta ini.
seperti modulnya Pak Ajis. Jadi kita juga menemukan parameter U-nya ini, D-nya ini, P-nya ini. Dan sama punya ini, D-nya ini, B-nya ini. Sebenarnya di modulnya, di jurnalnya Pak Ajis kan ada 4, tapi di sini saya berhenti di model 1, model 2, model 3. Selanjutnya untuk menentukan harga opsi Asia juga berdasarkan jurnal Pak Ajis, yaitu menggunakan SCI Esconding. Jadi ketika digambarkan perhitungan harga saham multinomial akan seperti ini. Selanjutnya untuk perhitungan harga opsi Asia diperlukan ekspektasi saham seperti ini. Jadi dicari ini, kemudian maka nanti diskrit ekspektasi harga saham pada waktu I sama dengan M sebagai berikut. Selanjutnya berdasarkan persamaan yang di atas tadi Pak, belum diinin. Berdasarkan persamaan ini nanti ketemu ekspektasi SM ini. Lalu ngambil dari buku hikam yang kami rujuk dari skripsinya Kamarpa, diperoleh S rata-rata harga saham itu 1/M dari ekspektasi harga saham dari I yang 1 sampai ke M. Setelah itu dicari maksimalnya untuk yang call, max, kemudian ini untuk yang put, kemudian memasukkan nilai opsinya. Dari rumus ini FM-nya tergantung put atau call. Kemudian metode Blaze Call yang kami temui di jurnal merujuk buku ini ada 2 tipe. Yang pertama itu untuk yang tipe Eropa. Call-nya itu rumusnya ini, putnya rumusnya ini dengan D1 ini, D2-nya ini. Maaf, Selanjutnya ada formula Bexel untuk harga opsi call Asia itu menggunakan rata-rata geometrik. Dengan rumusnya ini, sedangkan harga opsi put Asia itu dengan rumus ini, di mana C merupakan harga opsi beli, P merupakan harga opsi jual, R merupakan tingkat suku bunga referensi saham, dan sigma merupakan volatilitas return saham. Dan T itu waktu jatuh tempo. Selanjutnya pada dasarnya harga opsi Asia yang diperoleh menggunakan metode multinomial ini pasti ada kayak errornya Pak. Nah, saya dapat dari skripsi juga, terus merujuk buku ini kalau rumus errornya itu mutlak dari metode min model eksak per model eksak, di mana model eksaknya ini adalah punyanya Black-Scholes. Ada Pak. Ini info. Tapi sing sarana prasarana itu katanya suwini. Di generate sesuai dengan itu. Ini laporan kalau itu 30% dari 16.800. Sampelnya kurang. Jadi sampelnya 5.070. Aslinya sampelnya dulu. Loro dari 5.000 kayak apa? Ini kan nggak bisa kan? Ini ada tipu. Mohon maaf Pak, ini sudah. Ya, lihatkan di awal tadi, kembali ke halaman pertama. Sudah Pak. Kalau di situ digunakan sebagai rujukan langsung, artinya di awal kalimat. Itu loh Hartono, menjelaskan. Itu kan kalau dikurung, ya siapa yang menjelaskan? Kurung itu kan keterangan. Jadi nggak usah dikurung, kurungnya taunya aja.
Jadi Hartono dalam kurung 2003 menjelaskan bla 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 bla. Investasinya kecil ya hurufnya. Oh iya Pak. Termasuk itu. Pokoknya sebagai subjek nggak boleh dikurung. Kenapa ini? Kenapa ini? Oh, iya. Izin bertanya Pak, berarti nanti di Hartono 2003 ini nggak dalam kurung gitu ya Pak? Oh, tahunnya aja. Tuh juga Salim. Pokoknya menyatakan sebagai subjek itu jangan dikurung. Oh ya, baik. Itu berlaku untuk semuanya sambil dikoreksi ya kelompok lain. Jangan sampai salah sama. Izin bertanya Pak, untuk yang tenda lilin ini tuh lebih baik mengikuti kepenulisan kayak Hartono atau apa seperti ini Pak? Kalau dalam penulisan. Ya ikut Mendeley. Mendeley tulisannya apa? Dari pustakamu Iya, apa? ini Mendeley-nya seperti ini. Maksud saya kan ini kan investasi ini kan yang dari buku ini ya Pak. Nah, ini lebih baik kayak Tenda Lilin 2001 menjelaskan investasi ini atau tetap seperti Ya kan ini? itu gaya aja, gaya bahasa, terserah. Ya. Depan belakang, tapi kan aturannya beda. Kalau di depan jangan dikurung. Terus lanjut ke bawah, ada referensi double. Iya itu Pak, ini salah ngutip harusnya Rahma 2020 kayak yang bawah. Yang mana yang dipakai? Nggak mungkin buku ini apa tulisannya sama dua Iya, orang itu. Rahma 2020. Terus lanjut. Hah? Ini nggak ada benar kalau ini menjelaskan ini. Kamu pakai et al Ya, apa dan kawan-kawan? ini dari apa namanya? Dari Mendeley-nya Pak, Nah, iya, kalau semuanya. et al semua lo ya. Oh iya. Jangan ada campuran et al apa dan kawan-kawan. Kan bisa di edit. Iya. Kalau mau dan kawan-kawan, kalau et al semua. Nah, ya, Pak. Terus ke bawah. Terus terus itu juga ada dua. Oh, satu ya. Iya, ini untuk definisi yang atas, ini yang bawah. Iya, tapi ya nggak usah dikurung ya karena subjek. Bukan yang ini salah. Kontrol Z, Pak. Coba ke atas lagi. Itu ada dua macam menurut Hartono. Isinya semuanya Hartono enggak itu? Iya, Pak. Di SS dari bukunya. Ya kalau Hartono kan itu kalian pengantar sudah Hartono nomor 1, 2, 3. Kalau semua Hartono nggak tulis lagi, Hartono-nya dia buang. Referensinya cukup di atas. Titik dua Oh. jangan lupa kan itu ada dua macam titik dua. Hmm. Enggak, tetap yang ini kan. Hartono yang bawah-bawah itu Yang bawahnya dihapus. yang nggak usah. Yang ini tetap kan semuanya Hartono. Titik dua jangan lupa. Oh iya. Ini.
Kalau yang ini, saya mau bertanya yang ini Pak. Kan kalau yang menerangkan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kan bukunya Lowell ya Pak. Nah, tapi itu apa namanya cuma harga saham, strike price, nggak dijelasin gitu Pak. Jadi saya nyari harga saham dari Hartono, terus penjelasan ininya dari Darmawan gitu Bu. Nah, faktor-faktor yang pengaruhi harga saham menurut Lowell apa aja? Berarti Harga opsi ini Pak, salah, Pak. Harga opsinya ini Pak, yang 5 itu Pak. Tapi tanpa penjelasan gitu Pak, cuma poin doang. ya kan ndak boleh ngambil cuma faktor, adapun faktor-faktor yang pengaruhi harga saham yaitu ngambil dari Lowell. Lah isinya apa Lowell itu faktor-faktornya? Masa nggak ada? Ya isinya itu ini Pak, yang harga saham, strike price, tapi nggak ada keterangan harga saham itu definisinya apa, terus gimana kalau misal ininya, kalau hubungan sama opsinya. Ini harga opsi. Ya itu ya ditulis di atasnya sebelum sebelum satu itu diberi semuanya. Adapun faktor pengaruh harga saham yaitu apa saja, habisin sampai Lowell selesai. Kan Lowell belum selesai kok langsung diputus oleh Hartono kan nggak boleh. Oh iya, baik Pak. Jadi kalimat yang kamu ambil dari Lowell itu harus sampai tuntas dulu, baru penjelasan di bawah dari referensi lain boleh. Hmm, Jadi baik jangan Pak. titik dua, jadi langsung pakai kalimat biasa, koma gitu loh. Katamu sedikit, nggak ada penjelasannya. Penjelasannya ngambil dari referensi lain, tapi tuntaskan. Ngambil dari Lowell itu sampai selesai. Paham? Paham Pak. Baik, terima kasih Oke, Pak. terus simbol itu jangan, nggak boleh langsung di situ simbol. Harga Iya, saham dalam kurung S itu nggak boleh, karena belum pengenalan simbol. Simbol itu kalau sudah masuk rumus, baik itu Pak. hanya pengertian saja. Kan di bukunya nggak ada simbol begitu. Iya, Kamu ada Pak. sendiri itu. Itu Pak, kan lihat referensi apa skripsi, jadi mungkin dikasih kali ya. Ya kalau udah masuk rumus-rumus gitu, gimana keterangannya itu. Rumus itu simbolnya apa, pengertiannya apa. Kalau teorinya nggak perlu pakai rumus, nggak pakai simbol. Baik Oke, Pak. lanjut ke bawah. Oke, terus itu variansi saham. Sigma kuadrat itu penjelasannya kok di situ. Kan udah dijelaskan di atas. Nilai variansi saham. Sigma kuadrat. Kan udah jelas. Kenapa keterangan di bawah kok variansi saham lagi? Oh, keterangan. Oh, yang di sini Pak. Mm-mm. Kan Oh di iya atas Pak. sudah jelas. Oh, dikira setiap yang ada di sini harus ditaruh di sini. Iya kan yang sebelah kanan. Iya. Sebelah kanannya apa pengertiannya? Yang sebelah kiri kan udah dijelaskan di atas yang sebelumnya itu. Iya. Nilai variansi saham itu sigma kuadrat. Sebelah kanan nih dijelaskan apa itu R, apa itu N, apa itu ekspektasi R. Kan gitu harusnya, bukan kirinya. Oh iya. Terus bawahnya, geser stop. Menghitung ekspektasi return itu sudah jelas ekspektasi return. RN-nya udah dijelaskan belum RN? RN RN yang mana Pak? Iya itu R.
Oh, R yang di sini ada di bawah di keterangannya, Pak. Ya udah, berarti referensi sahamnya nggak perlu. Oh. Yang penting tuh kanan, karena sebelah kirinya udah dijelaskan sebelum rumus. Hmm. Oke, ke bawah lagi. Ya, itu kok rata-rata, Iya, Pak. Di eh? bukunya. Ekspektasi rata-rata di bukunya, Pak. Itu kan sudah dijelaskan di sebelumnya itu, sebelum rumus 23. Menghitung ekspektasi return, Oh simbolnya iya. XER kan sudah, kok bawahnya malah rata-rata nggak nyambung malah. Oh iya, Pak. Rata-rata itu bukan ekspektasi, Hmm. nggak sama. Dihapus gitu loh, emang kamu ingat kuning 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 ingat. Dihapus satu baris kan nggak perlu itu. Langsung. Kan sigmanya tadi juga dihapus satu baris. Jadi, Yang sigmanya, yang atas. Nah sigma itu. yang ini. Terus bawah berdasarkan persamaan, kok nggak dikurung itu? Iya, Pak. Ini tadi. Kalau, oh iya. Ini langsung otomatis aja nanti. Kok nggak otomatis? Yang bawah otomatis, tapi kalau di ini beda laptop, nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Terus ngapain itu volatilitas? Kan udah dijelasin itu. Nilai volatilitas kan udah jelas sigma. Sigma Oh, kuadrat juga sudah. Jadi nggak perlu. Keterangan bawahnya itu nggak perlu. oh, iya, Kalau Pak. udah jelas nggak perlu kan di atas sudah. Masa semuanya terus-terus dijelaskan. Hmm. Oke lanjut. Terus bawah. Metode-metode kok gitu sih nulisnya. Begini ya, Pak. Terus bawah. Stop. Di atas lagi. Setelah referensi metode yang akan digunakan pada penelitian. Oh, di situ? Ngapain? Iya, iya, Kamu Pak. ceritain itu di Medpen, bukan di sini. Hmm. Terus, terus bawah. Terus, itu kok ada maka, kalau maka harus ada jika. Jikamu mana? Kalau nggak pakai jika, nggak perlu maka. Terus, stop. Akan terdapat I plus 1. Mesti gimana sih? Ini maksudnya gini Pak, untuk J kan dari berjalan bisa 0, 1, 2 sampai I plus 1.
Kenapa dikurungi? Kemudian penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang bagus, interaktif, dan dapat disesuaikan dalam mendukung perkembangan, keterampilan dan kemampuan siswa secara lebih efektif. Nah, ini adalah Kok interval? yang kita dalam pembelajaran itu menggunakan pertama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu interval. Kemudian fasilitasi komunikasi. Soalnya di sumber di referensinya itu terangannya sebentar. Kamu ngambil dari mana sih? Amalia ini apa? Dari skripsinya Kak Amal Bab berapa? bab 3. Bab 3 itu masalah apa? Medpen. Iya. Hah? Iya, Medpen. Kalau ngambil skripsi, itu bab 4 pembahasan, baru kamu tulis nama penulis skripsi. Kan udah tahu aturannya sih, seperti itu. Kalau bab 2 itu referensi aslinya, dicek. Itu salah itu. Masa itu interval? Coba dilihat Amalia ini, kamu ngambil Amalia itu bab berapa sih sebenarnya? Kalau bab 2, referensi aslinya yang ditulis, bukan penulis skripsi. Dia kan nyalin aja. Sama dengan ini, kamu nulis bab 2 ini, kamu semua nyalin toh. Terus diambil orang, masa ditulis penulis skripsi ini sebagai referensi? Kan nggak boleh. Penulis itu hanya mengerjakan bab pembahasan, baru boleh ditulis namanya sebagai referensi. Jadi dicek semua yang ngambil dari skripsi, dicek. Kalau bab 2 harus referensi aslinya. Kan ada daftar pustakanya ada tuh. Kalau pembahasan baru ditulis penulis skripsinya, boleh pembahasan. Izin bertanya Pak, kan kadang kan apa namanya skripsi kayak nggak ada ujungnya gini ya Pak. Nah itu Pak bagaimana ya Pak? Apa kita nggak boleh ngambil gitu Pak? Maksudnya? Jadi kayak menuliskan rumus ini, tapi tuh kayak nggak ada apa namanya citasinya dia ngambil dari mana gitu Pak? Lah kamu ngambil bab berapa? Bab 2 Pak, di bab Ya. 2 nih. Ya harus ada referensinya. Jangan ambil yang nggak punya referensi. Gimana sih? Kalau kamu butuh referensi, kok dia nggak punya referensi, kamu ambil. Emang nggak ada lain. Artinya jangan menulis penulis skripsi kalau di bab 2. Harusnya kan ada referensinya. Terus lanjut. Lanjut terus. Expired date, salah nulis. Bukan expired. Itu expired time ya, bukan date karena simbolnya T. Time expired ED. Itu selang waktu itu delta T, betul. Selang waktu itu interval. Ya kalau I ya bukan interval. Lanjut. Nilai VCI itu nilai apa? Pakai kalimat maksud VCI itu nilai apa? Simbolnya VCI. Itu loh ya.
Baik, Pak. Kan itu yang bawah, sehingga diperoleh opsi beli. Nilai opsi beli Asia, simbolnya CCI. Kalau yang atas jangan langsung simbol, kata-katanya apa. Oh, Ya, baik. nilai apa itu. Ya kamu harus tahu. Makanya ngambil referensi itu ya harus dipahami. Terus Ya, itu Pak. referensinya kenapa di situ? Referensi ya nggak boleh di mana keterangan itu. Oh, ini. Amalia itu nggak boleh di situ. Harus di paragraf atau di awalnya. Ya, jangan tulis di keterangan referensi kok, di keterangannya. Lanjut Pak. bawah. Itu ada Tino, Pak. Emang itu dari Moon saja namanya. Iya, Pak, bukunya Mun. Langsung dari citasinya. Terus ke bawah. Itu gambarnya diperbesar ya. Kan masih Oh ada iya, Pak. space itu. Izin nanya, Pak, ini kan gambarnya kan dari jurnal lainnya, Pak. Nah, itu dikasih juga, Pak, Nah, referensinya. kamu referensi atasnya dari mana? Kalimat sebelumnya. Kalau ini kan dari Hah? Mun. Ini Nah, juga itu dari. gambarmu dari mana? Siapa yang ngantar gambar ini? Oh, ini Pak. Jadi kan saya ngambil definisi Mun kan sampai sini ya, Pak. Nah, itu kan dikutip sama jurnal yang judul efisiensi. Nah, dia itu menjelaskan gambar ini gitu, Pak. Ya tulis kalimatnya, jangan langsung gambar. Baik, Kalimat Pak. pengantarnya, referensinya di mana, baru gambar. Baik, Pak. Nah, kan nggak ada pengantar itu gambar. Paragraf baru. Terus itu A. Apa pengantar A itu? Belum ada, Pak. Itu saya masih bingung, Pak. Apa dibikin definisi satu, terus penentuan parameter dua gitu, Pak. Nah kan tadi setelah setelah subbab nomor 1, 2 ini kok A, B, C nggak sesuai, nggak konsisten. Iya, Pak. Soalnya beda ngerjainnya. Ya harusnya kan tahu konsistensinya. Iya, Pak. Kalau bukan diubah. Lanjut ke bawah. Terus CC atas lagi. Kalau sudah masuk ke indeks 1, 2, 3 itu nggak boleh ada paragraf di situ. Jadi P1 ke bawah itu langsung lurus P2, nggak boleh dipotong kalimat. Jadi jangan ada paragraf, semua lurus kiri. Oh iya, baik Pak. Dimasukkan lurus M, P1 ke bawah kosong, langsung P2. Paham? Gini Pak. Ya, begitu semua. Jadi nggak boleh dipisah. Oh, baik Sama Pak. dengan nomor 1, nomor 2 itu nggak boleh ada pemisah kalimat. Oh iya, baik Pak. Lanjut ke bawah. Stop, atas. Itu E sebelah kiri semua sama kan? Yang ini Pak. Ya, baris pertama, Ya, kedua, sama. ketiga. Ya satu aja di atas, ngapain? Semuanya ditulis. Jadi boleh salah satu aja gitu Pak. Ya cukup yang atas. Wah. Itu kan penyederhanaan saja. Ya, Ya, baik Pak. cukup yang atas kan sama 1, 2, 3 itu kan sama kan? Iya, sama. Satu persamaan. Jadi ya jangan ditulis sendiri-sendiri E-nya. Oh, jangan ditulis sendiri. Baik Pak, terima kasih. Oke, lanjut. Itu saya dengan delta T sama dengan T per M. Kalau mau display beri tengah-tengah dong, dibuat per nomornya. Dibuat di tengah-tengah. Itu kan persamaan. Oh iya.
Persamaan kan harus tengah-tengah kasih nomor. Oh iya, baik Pak. Ya, Pak. Ini lanjut bawah. Kok karena ada huruf kecil awal kalimat? Oh iya, astagfirullah. Ya, Itu nomornya mana itu persamaan? samaan. Oh, oh, kalau saya masih bingung Pak, kayak saya pikir cuma rumus doang yang pakai Emang persamaan gitu. itu kan pertidaksamaan itu. Emang pertidaksamaan itu bukan persamaan. Oh iya Itu Pak, bukan maaf. rumus. Kan ada sama dengannya itu. Oh iya Pak, maaf. Nanti ganti. Oke, lanjut bawah. Berubah. Nanti kalau itu berantakan. Berdasarkan persamaan kurung. Kurung apa itu? Mana betul? Oh, astagfirullah. Ini Pak 2.22 kelewat. Lanjut bawah. Banyak yang nggak dicek sih. Iya Pak. Nanti Gesek. ini Stop, berarti stop ini dulu. sama ya Pak? Iya, sama dihapus bawah. Ya Pak. Ke atas lagi. Itu ke awal kalimatnya di mana itu panjang banget kalimatnya. Awal kalimatnya mana? Ini Pak, persamaan. Masa sepanjang itu satu kalimat sampai akhir? Hah? Enggak sih Pak. Cuma kayak mau nentuin ini, nanti ini ke sini gitu Pak. Lah iya kan dipisah-pisah. Masa kalimat sepanjang itu? Oh iya Pak, baik. Awal kalimat huruf besar. Mana huruf besar cuma satu toh di depan toh. Baik Pak. Berarti ini Yang bisa namanya satu kalimat itu yang penting ada subjek predikat kan. Kalau berlanjut-lanjut jadi pisah, jadi kalimat-kalimat pecah-pecah gitu. baik Pak. Lanjut bawah. Nah ini enggak ada sama sekali kalimat awalnya. Semuanya huruf kecil semua kan. Nanti sepanjang Enggak. ini kalimatnya. Enggak mungkin. Subjeknya ada berapa, predikatnya ada berapa, menumpuk jadi satu. Itu juga 238 persamaannya sebelah kiri kan sama saja. Oh iya Pak. Makanya kalau satu persamaan nomornya satu. Kalau nggak dihapus itu banyak persamaan nomornya sendiri. Jadikan satu equation. Jangan pisah-pisah. Ini pisah-pisah ya. Sebenarnya ini misalnya di sini Pak, kan ini kan penjabarannya Pak. Nah ini hasilnya, nah ini pisahnya di sini. Hah? Itu semua sama kan sebelah kirinya. Yang sebelah kiri mana? Oh sama. Ya sama berarti kan satu persamaan. Oh, sama. Ya. Kalau Tapi satu bukan persamaan gitu satu ya. equation. Oh iya. Satu equation nomornya satu. Satu equation tuh sama dengan ini banyak nggak masalah. Sementing satu equation. Iya. Hapus yang ini. Kalau yang lain penjabaran aja yang terakhir itu yang diambil nggak apa-apa semua banyak. Tapi sebelah kirinya jadi satu nomornya cuma satu. Itu pasti letaknya di tengah-tengah bukan di bawah. Baik Pak. Lanjut ke bawah. Izin bertanya dulu Pak. Berarti nanti ini kayak misal par ininya kan kosong, berarti ini langsung 2.28 gitu ya Pak? Iya dihapus sebelah kirinya jadi satu. Kamu mesti sendiri tuh kan. Iya. Harusnya jadi satu equation. Tahu nggak satu equation? Tahu Pak, satu kotak. Lanjut bawah. Itu juga sama. Oh, yang Iya. sama itu jadi dipisah-pisah gitu loh. Kamu pakai metep enggak? Metep Pak. Ya iya, sama dengannya dijadikan satu di bawahnya kan bisa. Iya. Jadi persamaannya enggak terpisah kotak-kotak. Iya. Itu juga karena D sama dengan seperpu. Itu kan persamaan.
Oh, iya Kalau Pak. bukan, kalau nggak mau jadi persamaan display, harusnya satu per garis miring. Oh, Jangan ada kata maka kalau nggak ada jika. iya. Oh iya. Pakai sehingga atau apa kan banyak kalimat akibat. Baik Pak. Ingat ya, kalau ada maka harus ada jika. Jika maka. Iya. Itu gabungan. Ini orang matematika harus paham itu. Iya Pak. Nah, Lanjut ke bawah. Pokoknya semua maka diganti karena nggak ada jikanya. Lanjut. Apa ini ketinggalan lagi? Terus, Tapi bisa otomatis. Nah, ini Pak saya bingung kalau kayak gini yang dibikin persamaan itu yang mana aja gitu Pak. ya pokoknya Kan persamaan dibuat display kan enggak apa-apa. Itu oh, beta kan persamaan. Taruh tengah iya. semua. Oh iya. Berarti yang untuk U ini juga dibikin tengah gitu ya Pak? Iya kan persamaan itu. Enggak apa-apa Oh iya. namanya persamaan. Oh, baik. Paham. Lanjut, bawah. Tapi ingat ya, kalimat sepanjang ini dipecah-pecah. Iya Pak. Boleh satu paragraf, satu kalimat, nggak boleh. Baik Pak. Nah, kalau di setor print out, coret-coret semua halaman lipetan ini. Iya Pak. Terus ke bawah. Bapak sebentar Pak, saya mau izin bertanya. Kan kalau di jurnal Bapak kan datanya itu sama dengannya sampai panjang gitu ya Pak. Nah itu lebih baik dipecah, maksudnya ke Ya ke bawah bawah. atau boleh panjang? Ke bawah aja. Oh, ke bawah aja. Baik Pak. Terus. Ini juga sama. Ya terus. Nah, izin bertanya lagi Pak. Yang ini Pak, kayak kan kita kan saya kan ada 3 model ya Pak. Nah ini juga dikasih persamaan atau begini aja gitu? Itu persamaan sendiri-sendiri, pecah-pecah. Ya, kasih nomor Oh, sendiri. Kan masing-masing beda persamaannya. Jangan jadi iya. satu baris. Aturan Oh, iya. display persamaan cukup satu sama dengan satu baris. Baik Pak. Makanya kalau menyamping ke kanan terus, taruh ke bawah. Ya, Baik Pak. oke lanjut. Itu juga P-nya semua P. Nggak boleh. Iya Pak, dikira harus sama aja. Tapi ini satu ini Pak, satu mata. Maksudnya cuma saya P gitu Nah, kalau itu yang nggak disebut. boleh. Oh, ya. Sama dengan langsung. Ya, baik Pak. Ini Pak. Ini sama. Terus ini. Nah, kan ada sebenarnya modelnya tuh ada 4 ya Pak. Nah, tapi saya cuma berhenti di 3 itu nggak masalah Pak, atau diterusin sampai 4 Pak. Ya terusin sampai 4. Kan mengambil punya saya itu 4 ya, tulis semuanya 4 kan itu diperoleh 3. Harusnya kan 4 memang. Oh, iya baik Pak. Ini Nggak nggak boleh. Terserah kamu nanti dalam pengambilannya di penelitian cuma diambil 3 nggak apa-apa, itu di batasan masalah. Jangan di sini. baik Pak. Oke lanjut. Kok setelah CB mana sih? Ini Pak, maksudnya kan tadi yang A itu kan yang parameter ya Pak. Nah ini B yang menghitung harga saham itu Pak. Makanya Iya. indeksnya nggak sesuai. Harusnya kan nomor 1, 2 baru Wah, ABC. iya Pak. Nah, Salah. setelah AB bingung deh urutannya. Iya Pak, maaf. Lanjut bawah. Nah ini saya nih Pak, kan saya ngambil dari punya Bapak. Ya, ini. Nah, ininya saya kan bingung. Jadi periode waktu atau interval waktu? Ya periode kok interval. Periode itu kan satu waktu, lah interval kan selang. Iya Pak. Iya Pak. Terus ini Lanjut. Pak, ini kan saya kan sebenarnya mau ngasih tahu ya Pak, kalau misalnya perhitungan ini tuh untuk multinomial ini, tapi saya bingung narasinya gitu. Berarti ini boleh dimasukkan gambar, tapi kita ambil. Ya harus dikasih narasi. Kamu ngambil dari mana? Itu gambar apa penjelasannya?
Oh, baik. Nggak boleh ujuk-ujuk muncul gambar tanpa ada kalimat pengantar. Iya, iya. Baik, Pak. Banyak yang kosong itu berdasarkan persamaan apa? Oh iya, belum, Pak. Ini Belum gimana diatur. maksudnya ini? Waktu I ke 1. Maksudnya gimana sih? Ini saya ngambil dari bab 3-nya Kak Mahatma. Nah, katanya itu untuk mencari perhitungan harga opsi Eropa itu kan nanti butuh ini Pak gitu. Kata-katanya gitu. Lah iya, pemahamanmu gimana kok waktu I ke 1? Kalau kalau saya tuh pahamnya kan kalau Kak Mahatma kan langsung S1 gini ya Pak, S1 yang di sini. Jadi itu tuh kita kalau mau tahu rumus Asianya itu kita harus tahu ekspektasi dari yang S1 sampai I-nya tuh M gitu Pak. Itu kan waktu. Hmm. Ya, waktu ke I. Terus ke 1 itu lo maksudnya gimana? Apanya itu? Waktu ke I. Oh, waktu ke I. Lah kok ke 1 ke M maksudnya gimana itu? Berarti langsung waktu ke I gitu aja Pak. Iya kan waktu ke I. Oh ya, karena kan I dari 0 sampai M gitu. Waktu ke I untuk kemungkinan Ke I. pertama, untuk kemungkinan ke 1 sampai ke M gitu nggak apa-apa. Untuk kemungkinan ke 1 sampai ke M. Untuk nilai kemungkinan ke 1. Jadi M1 itu bukan waktu, waktunya itu I. Jadi tapi tetap ditulis waktu ke I, jangan waktu I. Karena I itu indeks ya. Ya, baik Pak. Waktu ke I. Waktu ke I untuk nilai ke 1 sampai ke M. Terus Izin nanya sarannya Pak. Terkait ini Pak, saya bingung kayak gimana caranya biar mau menghitung ini tuh apakah benar untuk I sama dengan 0 gini gitu. ya kan benar. Waktu ke I, I-nya 0, I-nya 1. Kan waktu ke I, I-nya masih Ya. umum. Masih Pak. Terus bawah. Terus ini juga sama dengannya lurus ya, nggak boleh begitu. Kalau saat ini 2 equation ini pasti, bukan 1. Iya Pak. Terpisah, harusnya jadi 1 equation. Ini lanjut bawah. Itu CC atasnya. Yang 237 call kan. Mbak ke atas lagi ke atas kalimat table. Opsi call sebagai untuk menghitung opsi call kok sebagai berikut kan cuma 1. Opsi call sebagai berikutnya dihapus. Kan cuma 1 persamaan, jangan sebagai berikut. Dari berikut ada banyak. Opsi Kalau sebagai call, berikut itu misal banyak gitu Pak. iya sebagai berikut itu ada banyak kan berarti 2 itu. 1. Terus ini sedangkan untuk put diberi keterangan sedangkan kan penyambungnya sedangkan berlawanan. Nah, Berarti juga kemudian bukan sebagai berikut ya Pak? nggak usah, sedangkannya huruf kecil karena kalimatnya nyambung. Terus ini kemudian kalimatnya dipisah, jangan kemudian langsung berdasarkan huruf besar B. Biar kalimatnya nggak panjang, dijadikan kalimat awal B besar. Izin nanya Pak, ini lebih baik dipisah atau enggak Pak?
Kan soalnya kan sama ya rumusnya ini, Pak. Bisa gimana maksudnya? Kan kalau sama put kan hitungnya tuh sama-sama pakai ini ya, Pak. Cuma FN-nya tuh pakai yang FN put sama FN call. Nah, saya tuh langsung ini, Pak, Kan berdasarkan simbolnya persamaan jadi ini. satu, sama V0. Oh, Ya oke, satu, Pak. jangan Oh, jadi bedakan. satu ya. Kan itu kata penjelasannya telodan kan. Hmm. Lanjut, terus. Ini konsistensi ini dengan Izin bertanya, Pak. Berarti untuk di mana ininya juga harus pakai persamaan ya, Pak? ini kan keterangan tambahan persamaan loh. Oleh gimana kan keterangan pengertian. Nah, Itu persamaan penjelasan. Tidak apa-apa begitu dengan begitu. oh, baik, Pak. Ini, Terus Pak. Cuma masih PR di yang menentukan error ya. Karena kan saya lihat dari skripsi. Nah, skripsi itu merujuk jurnal. Nah, jurnalnya tuh ngomong kayak gini, Pak, di pembahasan. Berarti boleh diambil, Pak. ya nggak apa-apa. Nah, cuma tuh saya bingungnya, kan saya kan akhirnya nelusuri ke jurnal utama yang ngomong kayak gini ya, Pak. Nah, metodenya tuh dia opsi Asia asli, terus model eksaknya itu Black-Scholes. Nah, kalau yang dikasih skripsi itu metodenya tuh yang misal trinom atau multinom dikurang Black-Scholes terus Black-Scholes gitu ya, Pak. Ya nggak apa-apa. Kamu Oh, menjelaskan tentang metode apa? iya. Metode, ya metode numerik itu kalau secara umum. Baik, Pak. Metode numerik dikurangi metode eksak bukan model. Oh, metode numerik dikurang metode eksak per metode eksak gitu ya, Pak. Ya, karena metode, jangan model. Ya. Karena Black-Scholes itu metode ya. Semua kan Oh metode. iya, Oh itu ada astagfirullah. kata model. Iya, Pak. Nanti ini. Yes, banyak salahnya. Ngantuk, Pak. Lanjut, bawah. Udah, Pak, udah habis. Habis. Mau izin bertanya beberapa Oke. pertanyaan, Pak. Setelah menyusun Itu ini, stop. Errornya huruf miring. Cetak miring. kenapa, Pak? Error. Oh iya, ini yang inian. Oh iya, Pak. Terus itu Apa, Pak? persentase, jangan presentase. Oh, persen. Ngantuk. Kalau present itu kehadiran. Kalau persentase, mana 100%-nya? Oh iya, persentase. Nah, rumusnya itu kok nggak ada 100% nih? Oh iya, sebelum ini aturan ada persennya. Ya Enggak, kan Pak, namanya tapi persentase. oh iya, harus kali 100. Mana dapat persen kalau nggak dikalikan 100%? Oh iya, baik, Pak. Udah? Iya, Yang tanyakan? izin nanya, Pak. Hmm. Ini yang pertama yang dari kasus multinomial ya, Pak. Nah, kan kalau dari kasus, saya izin ke atas dulu ya, Pak. Kan penentuan harga saham kan ini ya, Pak. Nah, kan kalau multinomial kan katanya pengembangan dari binomial. Nah, di dua skripsi yang udah pernah uji opsi Asia multinomial itu, dia tetap menghitung binomial, tapi nanti diginiin, Pak. Langkah satu multinomial itu sama dengan 3 kali langkahnya binomial gitu atau gimana, Pak? Langkah apa? Multinomial. Iya, Pak. Maksud 3 kali itu? Jadi berangkatnya itu tuh tetap dari binomial gitu, Pak, tapi Multinomialmu berapa? 4. Multinomial ya. itu kan ada banyak. Trinomial itu juga multinomial.
Iya. 4 juga multinomial, 5 juga multinomial. Namanya sendiri-sendiri loh. Kamu cari referensinya, jangan multinomial. Iya Pak. Baik. Kalau 4 kuartonomial, 5 apa nggak tahu namanya apa. Harus dikasih nama. Trinomial dia termasuk multinomial. Ya, Mm-mm. diganti. Berarti maksudnya multinomial yang berangkat dari mana gitu Pak? Multinomial itu kan pengembangan dari binomial. Iya Pak. Kalau 2 binomial. Kalau Iya. lebih dari 2 namanya multinomial. Lebih dari 2 berapa? 3, 4, 5. Jadi 3 termasuk multinomial. Jangan dibedakan. Itu sama. Makanya harus ditentukan multinomial itu berapa titik. Oh, multinomial untuk 4 titik gitu ya Pak misal. Iya, namanya apa kalau 4 titik? Harus nama tersentuh. Baik Pak. Itu yang pertama. Terus ini Pak yang masalah yang black hole. Kan akhirnya kan kita udah nemu jurnal ya Pak yang opsi Asia black hole juga ya Pak. Nah, itu tuh jurnal yang Itu menggunakan data saham HMS Holdings Corp periode 1 November 2019 sampai 1 November 2020. Ini dari jurnal Matematika dan Aplikasi. iya, berarti itu nanti kita datanya ngerubahnya di tahun itu Pak atau bagaimana Pak? Iya, merubah data. Nah, terus yang jadi pertanyaan itu kan di sini kan hasilnya cuma terbatas ya Pak. Cuma hasilnya tuh cuma sampai 3 doang gitu. Nah, nanti kan kita kan kayak banyak partisinya ya Pak. Nah, berarti kita juga menghitung black hole-nya sendiri gitu ya Pak. Kalau masalah data itu nanti bab 4. Dibahas kalau sudah bab 4. Oh, baik Pak. Terus Kan masih kajian teori ini, belum ke data. Kamu sudah nyampe ke data ya, saya blank, nggak tahu gimana. tidak Pak. Makasih. Saya izin Oke. bertanya, Pak. Udah, silakan. Sebentar. Nih, jamnya habis dipakai kelompoknya Lutfiato ini. Yang ini udah ada. Nah, ini kan untuk parameternya kan saya ambil referensi dari jurnal Kak Asnawi yang sama Bapak ya. Tapi di referensi lain itu ada kayak proses penjelasan untuk mendapatkan persamaan ini. Nah, itu prosesnya lebih baik dicantumin atau langsung ini aja ya, Kak? Boleh kamu tulis, kalau memang sesuai referensinya ditambahkan, kalau mau menceritakan prosesnya. Tapi sebenarnya proses pencarian ini justru harus kamu membahasnya di pembahasan. Jangan tulis di sini, nanti kerjaanmu pembahasan apa kalau nggak menjelaskan rumus. Berarti itu kalau saya gimana Pak? Ya harus dijelaskan, kalau ada referensinya sembunyikan, jangan ditulis di sini. Ya kalau ditulis di sini, pembahasanmu sama dengan di bab 2 kan enggak boleh. Udah Oh iya, ada. baik Pak. Tetapi kamu kerjakan, kamu jabarkan. Ada referensi nggak apa-apa, kamu contek, kamu sembunyikan referensinya, jangan ditulis di sini. Kan nanti dijelaskan penurunan rumus-rumus itu. Berarti saya izin nanya lagi Pak. Kan kalau Kak Mahatsa kan kayak gitu ya Pak. Kayaknya di pembahasannya tuh yang jabaran kayak saya. Nah sedangkan saya kan merujuknya dari jurnal Bapak. Nah jurnal Bapak kan udah detail banget gitu ya Pak. Nah itu berarti boleh poin-poinnya aja gitu Pak. Emang pakai binomial kamu? Kalau enggak maksudnya tuh soalnya tuh dari 4 skripsi malah Pak. Dari multinomial itu dia pakai parameternya tuh parameter binomial gitu Pak. Ya tapi kan beda. Multinomial parameternya beda dengan binomial. Jadi penurunan rumusnya beda caranya. Sama dengan trinomial ini, trinomial 3 kan penurunannya beda, butuh 3 persamaan. Hasilnya parameternya beda. Nah, itu Pak yang punya saya kan dari saya baca-baca 4 skripsi yang multinomial juga ya Pak. Nah, itu persis banget kayak yang binomial Pak dan saya belum Nah, berarti menemukan kayak itu bukan binomial, bukan multinomial murni.
itu hanyalah gabungan step lompatan dari binomial. Oh. Berarti saya nyari referensi lagi gitu ya Pak. Soalnya Yang benar-benar murni multinomial. hmm, Jadi kalau pengembangan dari binomial, parameternya binomial itu binomial aja, cuma ngambil step-stepnya lompat-lompat. Gitu. baik, bentar saya coba cari lagi. Soalnya di beberapa skripsi kan langsung binomial gitu ya Pak. Hmm. Empat. Nah, Yang itu opsi sebenarnya Eropa. bukan murni multinomial. Oh, Itu baik adalah Pak. binomial, cuma ngambil langsung step ke-2, step ke-4, lompat-lompat gitu loh. Kalau Hmm. binomial kan pertama cabang 2, terus Hmm. cabang 3, ya Hmm. kan? Terus cabang 4, Benar. cabang 5, cabang sing diambil trinomial misalkan cabang 3, cabang 5, cabang 7 kan lompat-lompat. Itu berarti Iya. bukan trinomial murni, itu miliknya binomial, cuma diambil lompat-lompat. Baik Pak. Kalau diambil lompat-lompat parameternya sama, nggak ada PU, PD, PM, yang ada PU dan PD aja, cuman step-stepnya diambil lompat-lompat. Jadi cari yang murni langsung satu langkah ketemu 3, langsung satu langkah ketemu kalau 4 gitu loh. Jadi nggak melalui binomial. Paham ya? Ya, coba saya jelasin top search dulu. Ya, baik Pak. Ada yang menggunakan multinomial selain kelompoknya Lutfi? Gak ada Pak saya dong. Oh, tapi Yang multinomial. multinomialnya harus spesifik ya. Pengembangan Ya. dari binomial ini seperti ini. Terkadang juga seperti ini ya. Ada yang di sini sama, ada yang beda. Ya. Kalau di sini U per D sama dengan 1, maka di sini hasilnya sama, berarti langsung Sama. cabang 3. Tapi Hmm. kalau tidak sama dengan 1, ini enggak cabang 3, ini cabangnya 4. 2, ya kan? Ya. Kalau sama ngambil kalau seperti ini, UD sama dengan 1, jadi 2 cabang 3, setelah 3 cabang seperti ini, cabang 4. Ya kan? Cabang ini cabang, terus ini cabang, ini juga cabang, berarti 1, 2, 3, 4, ya kan? Ya. Nah, kalau trinomial kamu ngambil dari binomial, kamu langsung 1 ke 3. Ini langsung ke 3 kan ini, ngambil langsung 3. Ya. Dari 3 langsung ke 5. Ya. Nah, ini bukan trinomial murni, ini trinomial ngambil dari binomial. Hmm. Jadi kamu mengembangkannya dari binomial, bukan trinomial. Kalau trinomial murni itu langsung 3. Hmm. Paham ya? Nah, Paham. ini PU, PM, PD. Langsung. Yang kamu katakan step-step, berapa step jadikan 1. Itu karena lompatan. Ngambil titik-titik, dilompati. Itu yang bukan murni, bukan multinomial murni. Itu sebenarnya binomial, cuma dipersingkat lompatannya, itu aja. Itu modifikasi binomial. Oh. Soalnya 4 skripsi itu kan namanya multinomial ya Pak. Saya pikir tuh karena mungkin multinomial up sama down juga, jadi makannya sama gitu. Terus saya nyari yang murni juga kayak di jurnal-jurnal pun juga stepnya seperti itu gitu Pak. Jadi saya bingung. Buktinya yang trinomial murni ketemu kan? Iya. Iya. Ya, harusnya pengembangan yang 4 langsung ya ketemu kalau dicari. Mencari rumus PU, P. Kalau ini P1, P2, P3, P4 gitulah. Ya kan? Nah, bagaimana mencari ini? Kalau binomial kan cuma ada PU, PD. Iya. Nah, ini langsung ketemu P1-nya berapa masing-masing juga. Nanti faktor naik faktornya berapa. Itu boleh dikembangkan dari binomial. Saya jelasin lagi. Memang yang kebanyakan terjadi itu seperti ini.
Ini kan PU, Iya, ini PD. PD. Atau saya pakai PQ aja, wes gampang. Ya, ini P, ini Q kan gitu kemarin ya. Iya, Terus ini menjadi seperti ini yang diasumsikan UD sama dengan 1 ya. iya. Ini kan P kuadrat, Hmm, ya kan? Iya, Ini P kali Q. 1 kan? iya, Oh, 1 bukan ya. Ini Q kuadrat. iya. Ini peluangnya 2 PQ ya ini. Karena 2 jalur kan. Iya, 2 PQ. Ini kalau di trinomial kan ini namanya PU kan. iya. Ini namanya PM. PM. Ini namanya PD. Ya kan? Iya, Tapi ini dikembangkan menjadi 4. Ini toh. iya. Ini namanya P1, P2, P3, P4. Kan gitu kalau 4. Mm-mm. Nah, berapakah P1? Berarti ini P kuadrat. Ke sini kan P pangkat 3. Iya, P pangkat 3. Ini P berapa? Nah, itu mencari peluangnya seperti ini dari binomial. Tapi kalau mencari S-nya kan tinggal ini SU, ini Hmm, SD, ini SU kuadrat kan gitu ya. iya. Itu dikembangkan langsung ketemulah P1, P2, P3, P4. Ya kan? Mm-mm. Jadi nanti langsung ketemunya 1 ke 4. Ini P1, P2, P3, P4. Ini SU pangkat 3. Ya, Ini SU SD. kuadrat D. Kan gitu kan? Ya, itu Nah, SD. jadi konsep seperti ini sebenarnya miliknya binomial. Oh, Kan itu pengembangan dari binomial dirangkap jadi satu. iya Pak. Tapi nggak apa-apa sementara kalau memang belum ada jurnal yang murni. Iya. Pencariannya begitu. Heeh. Soalnya yang luar negeri pun yang efisien itu kan juga rujukan dari keempat skripsi itu ya Pak. Itu juga sama mengerjakannya tuh mulainya dari binomial gitu. Jadi mungkin saya pikir, oh apa sama ya stepnya gitu. Jadi sementara sambil nyari yang murni itu dulu. Ya, sementara itu aja. Tapi langkah-langkah P1, P2, PM, PD pun bisa dikembangkan melalui binomial kan. Ya. Kalau untuk proses nyari apa ya Pak? Untuk harga saham langsung loncat ke 4 itu saya kemarin tuh orak-arik di kertas ya Pak. Nah itu kan bisa ya Pak. Nah cuma kayak pas saya coba yang nentuin P, Q, UD-nya itu kayak gak bisa gitu Pak kalau ngikutin konsep binomial gitu. Ditambah di Kan di sini jurnal-jurnal lain. kan ini kalau PU sama dengan P kuadrat. Iya, PM sama dengan 2PG, PD sama Iya. dengan Q kuadrat, ya kan? P dan Q kan di binomial udah tahu. iya. Termasuk ini, P1, P2, P3, P4 ketemu. Ini P pangkat 3. Hmm, Ini P pangkat 2Q, kan gitu kan? Iya. Nggak tahu ini koefisiennya berapa ya. Ini koefisiennya 1, 2, 1, berarti di sini 1, 3 ya. Iya. 3, 3. Oh iya ini sudah. Koefisiennya itu loh ya. Nah, Ini peluangnya tuh. oh, Ya, sudah Pak. ada lagi yang bertanya kelompok lain barangkali? Untuk lain barangkali. Barangkali ya, bukan misalkan. Nggak ada kan? Nah, ya kalau nggak ada misalkan ya barangkali. Tapi Pak saya izin bertanya Pak. Kan sejauh ini emang skripsi itu 4-4-nya ya Pak. Jadi saya nemu tuh opsi Eropa multinomial berangkatnya dari binomial. Opsi Amerika multinomial berangkatnya dari binomial. Dan Asia itu dua-duanya juga berangkatnya dari binomial. Misal kayak
benar-benar gak ada rujukan yang bisa memecahkan itu, emang apakah bisa kayak memecahkan sendiri gitu Pak? Ya kalau rujukannya nggak ada ya lebih baik gunakan aja itu dari binomial. Nggak Oh apa-apa. iya Pak. Soalnya bener-bener empat-empatnya, makanya saya ini sekalian tanya Karena gitu Pak. Kan kalau taraf S1 kan harusnya ada jurnal. Kalau nggak ada jurnal bikin sendiri, nanti S2 jadinya. langsung Belum bukan waktunya. emang. Iya, kalau S1 harus ada jurnal. Kalau belum ketemu jurnal jangan buat sendiri. Oh, Metode enggak, soalnya sendiri, saya penemuan baru, nanti S2 itu tingkatannya nanti. soalnya saya kan pas kita bilang lu punya aku beda kayak kamu gitu kan Pak, terus saya rada overthinking gitu kok, empat-empatnya kok awalnya binomial semua ya, apa 1/4 ya, akhirnya saya oret-oret kertas gitu kan Pak, terus kayak nggak ketemu ini gimana, terus kan teman-teman juga nggak ada yang multinomial, jadi saya bingung, akhirnya saya kayak Ya udah ngambil memang belum berkembang yang langsung dikembangkan. Jadi pengembangan dari multinomial itu berasal dari binomial. Ya, nggak apa-apa, udah itu aja. Tapi kalau langsung tanpa binomial mungkin belum dikembangkan atau belum ada yang neliti. semangat Pak, ayo Pak meneliti Pak. Aduh, sampean dong yang semangat. Saya semangatnya ngoreksi dan marahin doang. Iya, Pak. Wildan mana Wildan? Oh nggak nanya. Wildan tidur ah Wildan. Wildan mana Wildan? Sini Nak. Ya kamu saya malu aja Pak, nggak kelihatan nih. Kelihatan. Alfi Pak. Enggak nanya Wildan, udah paham ya revisi pertemuan hari ini. Termasuk yang lain meskipun belum sempat disajikan dan direview, saya kira permasalahannya kalau sama, revisinya sama ya. Iya Pak. Dan cara-cara penulisannya diperhatikan betul. Artinya diminta atau tidak tetap direvisi karena ini menyangkut tugas akhir sampean gitu loh. Artinya kita menabungnya mulai sekarang. Oke, nggak ada? Tidak, Pak saya nggak ada. Pak saya Pak. Silakan. Itu Pak, buat kan kita nanti sama Pak Aziz kan disuruh kalau bisa itu mengajukan topik di akhir-akhir ini Pak ya, maksudnya semester ini kalau bisa sudah Ya. mengajukan topik. Nah itu Pak mungkin kita bisa dikasih gambaran gitu Pak, nanti yang perlu disiapkan itu apa aja, terus sama mungkin Siapkan. kayak bisa dicicil gitu loh Pak, biar kita mungkin sambil Yang nyicil disiapkan kapsul. ya proposal. Maksudnya Kan kayak mengajukan topik itu proposal toh. maksudnya berkas-berkas gitu Pak, terus kayak ada format-formatnya itu Pak. Ya format-format ya tanya ke Mas Reza lah. Loh. Berarti cuma proposal aja Pak ya, Nah maksudnya iya proposal bab 1, 2, 3. Tiganya belum kan ya? Iya. Bab 3 itu yang metode penelitian Iya, itu nggak sih? metode penelitian. Berarti udah Pak. Oh sudah ya? Iya, kan di awal Pak. Oh iya, berarti kan sudah bisa ngajukan proposal toh? lah besok Pak. Ya silakan ngajukan secepatnya dan itu kalau diterima langsung saya dapat nilai sampean dapat A. Oh, berarti apa? Berarti ngajuinnya nggak langsung, oh ayo Nak. Misalnya saya Nggak perlu disuruh. Kalau sudah waktunya boleh mengajukan, tanya ke Mas Reza ya. Boleh ngajukan nggak, persyaratannya terpenuhi apa tidak, SKS yang terkumpul. Boleh ya langsung ngajukan. Nggak perlu disuruh jurusan. Diajukan, nggak perlu. Oh, jadi saya pikir kayak ya tadi saya improvisasi di bawah, ayo Nak, nggak apa-apa Nak, ngajuin topik silakan gitu Pak. Jadi gas gitu. Artinya kita jemput bola langsung. Karena Kaprodi kan sudah mau ngasih warning. Siapa yang berhasil mengajukan proposal dan diterima itu dapat A. Nah, waktunya kapan? Otomatis sebelum ada penilaian akhir kan? Sebelum Pak. UAS
dikumpulkan, artinya sebelum penilaian kuliah, Anda harus dijamin penerimaan proposal, maka langsung A. Nah, kalau sebelum jadwal UAS sudah mengumpulkan dan diterima, berarti nggak jadi UAS gitu. Ah, Tapi kalau sampai mengumpulkannya setelah jadwal UAS keluar, berarti ada UAS. enggak Pak, sebelum UAS bisa. Tapi itu bab 1, bab kan? Ya, Iya, 1, bab 2, 1, bab 3. 2 gitu Pak. 1, 2, 3, tiganya meten. Kemarin kan izin nanya Pak ya, kemarin kan kita sudah bahas yang medpen itu. Terus kita berarti itu bisa dimasukkan di bab akhir Pak, maksudnya di Ya, bab bab 3 itu. 3. Ya, Tapi diperjelas lagi gitu Pak ya. diperjelas karena ada datanya. Sekalian Pak nanya Pak, yang bab 3 itu kan kayak kemarin kan Bapak bilang kan kalau misal apa tuh namanya dikasih rumusnya. Nah itu kan kalau misal udah ada beberapa persamaan ya Pak, itu Nah, ditulis tinggal ulang merujuk. atau Rujuk boleh kayak nomornya aja. boleh merujuk nomornya gitu Pak. Iya, ngapain nulis ulang? Baik Pak. Pak, Oke, saya izin nanya lagi Pak. ya. Ini kemarin kan saya sempat nanya-nanya ke kating-kating Pak ya, kata 20. Nah, itu saya kan tanya alur-alurnya gitu Pak ya, kayak ya bismillah lah kita bisa maju ya Pak ya. Nah, itu katanya yang bab 3-nya itu cuma secara gambaran kasarnya, maksudnya belum mendetail gitu Pak, yang buat metode penelitiannya yang diajukan. Angkatan 20, angkatan atas sampean itu. Iya Pak. Angkatan sampean itu malah belum mengumpulkan bab 1 sampai 3. Oh, ini Kak. Artinya Oh, berarti belum tak lihat, dikumpulkan aja belum, apalagi tak periksa. berarti Belum, kalau pas belum, artinya kalau cuma proposal nggak apa-apa. Nggak detail-detail amat, nggak apa-apa. Namanya proposal kan dilihat dari judulnya, dari bab 1. Iya. Nanti kalau udah bimbingan baru detailnya. Berarti nggak apa-apa kan ya? Bapak Nggak izin apa-apa. izin bertanya Pak. Yang nge-CC topik itu siapa Pak? Ya pembimbing lah. Oh, berarti ya. Soalnya tuh saya kan suka lihat ditolak, diterima gitu Pak. Jadi saya pikir prodinya Pak yang ngasih. Prodi nggak tahu menau. Oh, berarti kita tuh ngajuin topik itu maksudnya. Nah ini Pak yang saya bingungin itu ngajuin topik itu ngajuin apanya Pak maksudnya itu. Kan kalau kan topik kan yang ngasih pembimbing ya Pak. Tapi kenapa ngajuin topiknya tuh ke admin prodi itu Pak? Saya masih bingung. Admin kan administrasi doang, cuman nganterkan. Dia ngumpulkan berkas, meriksa, terus diberikan ke konsorsium. Konsorsium diberikan ke pembimbingnya, yang menentukan pembimbing. Terus nanti yang umumkan, yang menyetujui ACC akhir, Kaprodi. Selesai. Baik. Terima kasih Pak. Pak satu lagi Pak, cara meluluhkan admin prodi Pak katanya susah. Cara apa? Meluluskan Meluluskan. administrasi admin prodi. Soalnya katanya tuh susah gitu Pak, banyak yang sharing-sharing ke adik tingkat gitu, kating-kating itu. Maksudnya ke Mas Rezanya. Iya, katanya banyak yang sulit di dipersulit. situ Pak. Jadi saya bingung bertanya. Oh, ya, diperdekati secara naluri hati personal. Facial dulu sebelum bertemu. Iya. Baik Pak. Berarti kan ini kan kalau saya kan ada kayak dapat contohnya ya Pak. Nah itu kan, oh ini Pak, saya mau nanya Pak, yang rujukan Pak. Nah kan kemarin tuh yang awal banget kan kita harus menemukan 5 rujukan ya Pak utama. Nah kan waktu awal kan kayak kita tuh masih mikir, oh yang penting ada opsi Asianya gitu ya kan Pak. Ada multinomialnya Pak. Nah tapi setelah dibaca-baca, kayak saya nulis di bab 2 itu, kayak pandangan saya, enggak deh kayaknya enggak pakai jurnal ini itu berubah boleh Pak. Kayak misal nih saya kan Ya boleh, nggak apa-apa. Oh iya Pak. Ya kan menurut peneliti lebih baik itu ya diganti. Ya boleh, nggak apa-apa. Kan sesuai Pak, dengan kebutuhan. Yang ini Pak, kayak contohnya saya kan banyak banget di bab 2 merujuk pakai jurnalnya Bapak ya. Nah, sedangkan jurnal itu kan nggak ada tulisan
opsi Asianya, metode saya. Nah, itu emang boleh Pak jadi rujukan utama gitu. Yang kamu pakai apanya? Itunya menentukan parameter Ya UPD. metodenya kan. Ya enggak apa-apa, Iya, metodenya dipakai. Kan yang penting iya. metodenya ada atau modelnya ada Hmm. atau teorinya ada. Ya kan bisa dipakai namanya rujukan. Rujukan Oh, kan iya. banyak. Terus izin nanya Pak, kan sering duduk-duduk sama anak statistika juga ya Pak. Nah terus kan kayak sering ngobrol, Pak Aziz pernah bilang gini enggak gitu. Jadi kayak apa ya perbedaan ini Pak, kayak contoh kalau rujukan buku itu, kalau kata Pak Roji harus tahu banget bukunya isi apa. Nah kan sedangkan saya kan kutip buku ini, buku ini, buku ini, tapi kan yang cuma definisi ya Pak. Nah itu tuh bener atau enggak sih Pak? Soalnya kan Ya saya kayak, memang lebih baik begitu. Kalau waktu ujian kan ditanya, ini referensinya benar enggak? Paham oh enggak? iya. Ya kalau enggak paham, gimana bisa kita tahu bisa menjawab pertanyaan penguji? Minimal punya filenya, sudah tahu referensinya benar itu, kan berarti kan memang harus tahu referensinya, benar-benar punya referensi, tidak cuma copy paste. Makanya sementara di proposal, oke, copy paste belum punya bukunya, belum punya filenya. Tapi nanti waktu ujian kan pasti ditanya. Aman punya filenya enggak? Sudah baca bukunya enggak? Yo. Nah, kalau Kalau belum misal, baca kan berarti nanti malah enggak paham. oh iya, baik Pak. Nah Pak, nih, semisal ya Pak, kan ngambil dari skripsi. Skripsi merujuk buku, kan berarti kan kita ngambilnya bukunya ya Pak. Nah, yang kita temui itu cuma citasinya doang Pak, nggak ada bukunya itu bagaimana Pak? Ya kalau nggak ada bukunya kan berarti citasi referensinya aja, artikel apa boleh. Dalam arti bukunya belum punya, belum ke download, atau memang bukunya udah lama, ya nggak apa-apa itu artikelnya yang dipakai. Sekali lagi Pak izin nanya Pak. Rujukan utama misal kayak saya nih Pak, multinomial tuh udah diteliti sama 4 orang. Nah ini tuh boleh dijadikan rujukan Pak. Yang skripsinya atau emang benar-benar pure harus jurnal atau buku gitu Pak? Rujukan bebas. Oh, iya. Kalau rujukan teori lebih baik buku. Rujukan Kalau teori. rujukan penelitian, hasil-hasil penelitian lebih baik jurnal. Kan beda. Oh iya. Misalkan kamu ngambil pengertian saham, pengertian opsi, kan itu buku, nggak perlu diteliti. Jangan ngambil dari artikel pengertian-pengertian teori, ya. Ya, baik Pak, terima kasih terpecahkan semua pertanyaan. Pak, saya Pak, tadi kan saya belum angkat bicara Pak dari tadi. Oh, ada sekarang pemisalannya. Apa San? Bukan Pak, bukan misalkan. Siapa tahu Pak. Ini Pak, saya mau nanya Pak. Sebelum mengajukan topik yang beda topik, boleh konsultasi dulu nggak Pak? Karena tuh sebelumnya saya ini kan Pak. Oh, konsultasi, bukannya seperti ini konsultasi. Apa? Hah? Bukannya kuliah ini adalah konsultasi. Apakah selama ini nggak boleh tanya? Ayo. Gitu Pak. Maksudnya kan biar sendiri-sendiri gitu Pak. Oh, sendiri. Kita kecuri Pak. Nggak boleh karena saya belum pembimbing sah. Belum sah jadi pembimbing. Itu pembimbing saya itu gimana Pak? Ceritanya Pak. Setelah ngajuin topik atau kayak gimana? Ya, waktu mengajukan topik kan sekaligus pengajuan pembimbing. Iya toh? Mengajukan topik kan sekaligus menunjuk pembimbingnya siapa, otomatis. Ini sahabat. Udah paham, San? Pak izin nanya. Tadi kan izin nanya. Paham nggak denger kayaknya? Oh, Hasan. Pak. Sudah, San? Paham? Bentar Pak. Nanya lagi Pak. Kalau untuk
mengajukan apa sekali mengajukan dospem ya Pak ya? Itu pakai surat-surat nggak Pak? Apakah surat apa? Pakai surat apa? Ya enggak. Hanya sampean belum tanya cutting, katanya tanya cutting. Nah itu Pak, cutting kadang juga suka Loh, cutting ya sudah selesai kok bingung. Maksudnya ada yang beda alurnya pendapat, beda Pak. pendapat Pak. Kayak misalnya nanya cutting A jawabnya gini, ntar cutting B suruh siapin berkas ini, Iya, Pak. cutting C begini. Jadi saya bingung, kayak, "Aduh, ini kenapa lah gitu." Apakah ada cutting yang bikin surat? Enggak. Itu sih cuma kayak misal kayak ijazah gitu-gitu Pak, tapi saya nggak tahu itu pas di bagian apanya Itu Pak. di Itulah administrasi lah, ngapain ke saya. santai-santai. Ini Pak terkait topik Pak. Kan saya pernah lihat formatnya itu sebentar. Lihat formatnya kan topik. Nah, itu berarti kita misal contoh saya ya Pak, langsung penggunaan opsi Asia metode multinomial pada saham ini gitu Pak. Kayak gitu Pak. Soalnya kan anak-anak lainnya kayak misal topiknya kan panjang gitu ya Pak. Apa kita topiknya opsi Asia gitu? Ya nggak boleh terlalu general. Kan sudah kita bicarakan itu waktu awal. Iya dah? Halo? Lutfi nge-lag ya? Nge-lag semua ini.